kecil di ujung utara, Central Java. Sherlockku tepat jangan ditanya mana itu, baru tahu kalau kau mau datangku. Tunggu, ada banyak pantai, gunung, air terjun, sungai, pulau-pulau indah. Oke, masyarakat ramah sehat. Bawa ombak kini kugas, Liga 1 naik kelas. Persijaku memang pantas jadi juara World Class. I got a beat bro, you should let it flow, ikuti tempo, jangan dinego. I got a beat bro, you should let it flow, ikuti tempo, jangan dinego. Baik, keren deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas JR, Mas Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mas, tadi wow banget ya. Dan ini berkenan untuk podcast bersama kami dengan Mari Berkarya untuk menggali potensi pecinta musik kreatif bagi Jepara tercinta. Dan tentunya karya-karya yang sudah dikeluarkan dari Mas YGR dan juga Mas Jai ini sangat memberikan Jepara ini penuh warna. Kita menganggap bahwa Jepara ini haus akan hiburan ya. Dan Mas JGR serta Mas Jai ini adalah sosok-sosok yang selalu menghibur kami semua. Di sini terinspirasi ketika pertama kali tercetus ide membuat musik di genre rap ini kayak gimana Mas JGR awalnya? Kalau awalnya dulu itu emang suka musik emang dari kecil ya Mbak. Karena dulu bercita-cita pengen jadi musisi, pengen jadi penyanyi karena ngerasa suaranya jelek, makanya milihnya lebih ke hip hop, lebih ke nge-rap. Kok karena alasan suara jelek sih? Emang kayak gitu, rap itu memang karena suara jelek alasannya? Enggak juga sih, Mbak. Ada rapper juga yang suaranya bagus. Cuman saya ngerasa kalau suaranya untuk olah vokalnya belum menguasai banyak hal, jadi lebih simpel di rap aja gitu. Lebih mungkin kalau nyanyi itu nanggung. Mending rap sekalian. Gitu ya. Dan ketika awal-awal menerjuni musik rap ini, apakah memang langsung berhasil begitu, banyak yang suka gitu, atau penuh perjuangan, atau bagaimana Mas JGR? Enggak Mbak, kalau bikin lagu itu malah yang awal-awal pasti tidak semua hal yang dilakukan di awal itu sempurna. Jadi justru lagu-lagu bagus itu malah terlahir ketika aku belajar dari lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya. Kekurangan dari penulisan lirik, pembuatan musik malah justru dari lagu-lagu yang sebelumnya, yang dari awal-awal malah aku ngerasa lagu-lagunya jelek. Kalau bisa malah jangan didengar orang-orang. Malu Mbak, sumpah. Iya, malu karena emang lagu-lagu di awal itu karena kita dulunya emang awang-awang. Ekspektasinya pengen lagu yang bagus, tapi ternyata ketika kita membuat malah hasilnya ndak sesuai ekspektasi gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas JR ini nonton lagu-lagu awal-awal malu Mbak. Kalau bisa orang-orang jangan sampai tahu itu lagu saya gitu. Mas Jai, apakah ketika awal-awal berkarya juga malu untuk ditonton kembali gitu saat ini? Sama Mbak. Jangan sama terus dong. Sama. Kalau itu pasti kalau karya yang awal pasti memang kalau didengerin sekarang kayak apa sih? Kalau dulu waktu buat waktu pertama, keren nih. Tapi setelah beberapa tahun kemudian tuh kayak aduh kurang masih kurang. Doanya semoga nggak banyak yang nonton. Masalahnya sudah banyak yang nonton. Gitu ya. Tapi kan awal populernya dari situ kan. Iya sih. Iya, gimana itu awal-awalnya ketika membuat karya-karya itu? Tahun berapa itu? Itu awal berarti tahun 2018. Justru waktu awal itu aku nggak rilis lagu, langsung bikin konten sama Yuji sama teman-teman tuh jamming freestyle kayak gitu. Justru malah belum rilis lagu aku waktu itu kayak gitu. Mas Jai ini kan selain rapper juga MC, ada MC, DJ. DJ.
Itu kenapa menyukai dunia DJ, MC? Awalnya memang bisa gitu ya? Atau laris gitu ya di sebenarnya pasaran kan gitu? kalau industrinya memang di Jepara kan lebih ke DJ mungkin. Lebih ke DJ, lebih rame kalau DJ. Dan kenapa di situ? Karena memang itu sudah jadi bagian dari hip hop. Hip hop sendiri kan memang culture. Kayak yang diomongin Mas UGR tadi, di hip hop itu ada DJ, ada rap, ada graffiti, ada dance, beatbox, masih banyak. Makanya kenapa pilih DJ atau MC, karena masih satu ekosistem di situ. Kayak gitu. Ya 11-12 lah, masih berteman bersahabat di sini. Ya benar. Mas Jay, ini Mas UGR sekarang di samping ketika waktu itu pengennya itu ngehitsnya itu di rap, dan ketika buat karya-karya lagu rap itu banyak yang menanyakan gimana sih berimajinasinya supaya bisa muncul ide gitu Mas ketika membuat karya itu. Kalau bikin lagu itu biasanya dari referensi lagu-lagu dari luar yang biasanya saya dengar, itu bisa jadi barometer lah buat saya untuk bikin karya-karya yang mau saya buat. Kadang juga nulis dari keresahan-keresahan yang saya rasakan, baik itu di lingkungan atau dari pertemanan, asmara juga juga Itu baru muncul ide. dari situ. Kegalauan itu bisa memunculkan ide. Malah justru aku bikin lagu bagus itu karena posisi galau, Mbak. Bukan malah pas posisi happy. Coba deh nanti kalau saya lagi galau juga kan. Tapi nggak galau-galau. Jadi ketika muncul ide bikin lagu itu nunggu saat galau, itu nanti hasilnya akan bagus gitu ya Mas ya? Lebih bagus dari ketika happy. Ya mungkin karena emosinya dapat ketika galau ya Mbak. Karena keresahan-keresahan itu yang membuat aku bisa nulis bagus. Karena lahir dari perasaan yang real, keresahan yang memang benar, bukan yang dibuat-buat gitu loh. Kadang lagunya itu juga lagu sedih dong pastinya. Ada yang lagu sedih, ada yang lagu happy, tapi kebanyakan lagu-lagu breaking kalau saya buat. Lagu-lagu semacam, kalau di hip hop kan seperti kayak kompetisi ya Mbak. Di hip hop tuh nggak ada yang jelek, jadi semuanya itu mengaku bahwa dirinya itu keren gitu. Itu baru tahu kalau kau mau datangku. Tunggu, ada banyak pantai, gunung, air terjun, sungai, pulau-pulau indah, oke. Masyarakat ramah sehat, bawa ombak kini kugas. Liga 1 naik kelas, Persijaku memang pantas jadi juara World Class. Sebetulnya rapper itu menurut Mas UGR itu sama dengan kayak di sini kan ada parian-parian bahasa Jawa gitu sih Mas. Kalau kita mendengarnya kok hampir sama, cuma rapper itu lebih cepat disampaikan, tapi kalau Jawa parian gitu lebih alon, lebih luwes, lebih lembut disampaikan. Atau gimana itu Mas? Atau sama? Balik lagi ya Mbak, kalau hip hop itu emang culture ya, culture dari Amerika yang dulu itu hip hop isinya bukan cuman rap, ada DJ seperti yang dibilang Jay tadi, ada DJ, ada dance, ada graffiti. Itu berasal dari keresahan protes-protes orang-orang berkulit hitam kepada orang-orang, karena di situ ada intimidasi, berawal dari protes. Dan di Jawa itu ada semacam itu, kayak parian, pantun gitu kan, sebenarnya hampir sama kayak rap ya Mbak, buat terima dari itu sama kayak nge-rap, kayak kentrungan itu sama kayak nge-rap juga. Sama karena mungkin di sana diklaim jadi culture hip hop, dan di Jawa jadi parian gitu kan. Seperti itu. Hampir sama. Jadi rap itu di Jawa udah ada. Udah ada sebetulnya ya, sejak nenek moyang dulu ya. Cuman dulu kan nggak diklaim jadi hip hop. Jadinya kan parian, pantun gitu. Itu sebenarnya hampir sama kayak rap. Dan kalau tak lihat di YouTube-nya Mas UGR, ini ada karya yang di situ disisipi
kayak gamelan begitu. Iya, iya. Kenapa alasannya, Mas? Ya karena saya suka hip hop itu bukan berarti saya ninggal Jawa ya Mbak. Karena saya orang Jawa, saya pengen dikenal sebagai orang Jawa. Makanya saya nggak cuma ngadopsi genre musiknya aja, tapi saya juga masukin kayak instrumen gamelan, bahkan lirik-lirik Jawa juga pernah saya buat lagu yang berlirik Jawa. Saya masukkan di lagu itu untuk identitas bahwa saya ini orang Jawa gitu. Dan di situ dimasukkan sehingga menjadi kayak kolaborasi yang apik gitu loh iya. ya. Jadi unik. Iya, unik. Nggak rap doang gitu, nggak rap doang gitu. Di situ ada sisipan Iya. lagu Jawa yang masuk dan unik. Nggak semua orang ada loh. Rap yang di sono-sono juga nggak kayak gitu loh. Ini ada keunikan tersendiri. Dan di sini Mas JR ini juga pengen ya. Kemarin kan kita sempat teleponan gitu ya. Iya. Ada keinginan bahwa jangan sampai berhenti di sini. Ada rapper-rapper muda yang mungkin generasi penerus yang terus berkembang dan mengembangkan dunia rapper terutama di Kabupaten Jepara untuk membuat warna baru, suasana baru untuk Jepara sendiri. Kenapa seperti itu, Mas? Ya karena aku ngerasa dari awal 2016 itu sampai sekarang hampir 10 tahun memang jarang banget yang memang berminat untuk jadi rapper, berminat untuk jadi DJ, karena memang musiknya bukan musik mayoritas seperti yang di Jepara ya Mbak. Makanya mungkin jarang peminatnya. Tapi kemarin kayak Jai itu kan awalnya dari media sosial dia menghubungi, akhirnya kan ada generasi baru. Cuman ini saya pengen ada generasi yang dari anak-anak sekolah. Sekarang tuh jarang Mbak. Anak-anak sekolah yang berminat di musik tuh jarang. Mereka lebih berminat di kayak game gitu kan. Kalau dulu kan zaman saya sekolah itu tiap pulang sekolah studio itu pasti penuh, ada orang-orang ngeband. Tapi sekarang bahkan orang-orang studio itu ngeluh. Jarang ada anak-anak sekolah yang latihan band itu jarang sekarang. Masa sih, Mas? Jarang Mbak. Oh gitu ya. Nggak seperti waktu saya SMA gitu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi pinginnya itu sekarang ada penerus gitu ya. Ada generasi. Kalau kebanyakan mayoritas Jepara ini memang yang sukanya dunia apa, Mas? Kalau generasi muda. Game itu tadi. Iya, game. Selain itu ya mungkin olahraga ya. Olahraga bola. Terus gitu ya. sekarang yang baru rame ada lari gitu. Iya. Baik Mas JR, pindah ke Mas Jai terlebih dahulu. Dan ini Mas Jai juga pertanyaannya sama nih Mas. Yang saya tanyakan adalah gimana cara supaya penerus-penerus Mas JR, Mas Jai ini untuk generasi muda, para pelajar yang masih di sekolah-sekolah dasar, menengah itu bisa juga menyukai dan mencintai lagu-lagu rap yang seperti Mas JR dan Mas Jai lakukan saat ini? Aku ngarepkan mulai dari 2018 ya. Dan masuk kolektif hip hop Jepara juga di tahun 2018. Sebenarnya di beberapa tahun itu kemudian tuh nggak ada lagi yang muncul ya. Baru ada itu pas tahun 2024. Itu ada teman kita yang masuk, namanya Pace Noise, itu ada regenerasi baru. Makanya sesusah itu cari regenerasi hip hop di Jepara, sesusah itu. Nah kalau aku caranya tuh mungkin setiap perform kayak mungkin perform DJ itu tak sisipin lagu-lagu hip hop. Terus beberapa ada yang suka tak ajakin, mungkin ikut dengerin, tak ajakin bikin karya, bikin lagu, ayo bisa coba kayak gitu. Kemarin ada yang masuk Pace itu, dan kemarin bikin lagu sama Mas JR yang apa judulnya? Ombak Utara itu kan FYP di TikTok juga banyak orang yang tahu kayak gitu sih. Jadi supaya teman-teman yang baru tahu itu berminat, oh kayak gini ya hip hop di Jepara, kayak gini ya, ada pelakunya, ada orang-orangnya, nggak mati. Terus dengan cara kita bikin event bulanan, kita ada event bulanan namanya Hip Hop in Your Area. Itu memang
event itu isinya memang anak-anak hip hop Jepara sama luar kota, sepantura ya. Pantura. Semarang, Kudus, terus Demak ada. Iya. Kayak gitu caranya. Semuanya kumpul ya di situ. Iya, kayak ya. gitu. Iya, Mungkin iya. kayak gitu sih. Dan apa nggak ada niatan untuk membuka les privat gitu untuk para pelajar gitu supaya ada penerus itu? Sebenarnya kita sangat-sangat terbuka. Kita nyebutnya nggak mau les sih, tapi belajar bareng. Karena di sini saya sendiri pun masih belajar. Masih belajar terus. Kita nyebutnya kita belajar bareng di situ. Di kolektif Haimas itu siapa yang mau berminat bisa ikut bareng kita, nanti kita belajar bareng, kita arahkan gimana cara nulis lirik, gimana rekaman seperti apa, harus kemana kalau bikin lagu, cara bikin video klip kayak gimana. Kita nanti bisa sharing di situ di kolektif itu kayak gitu. Oh gitu. Baik Mas Jai. Kembali ke Mas JR, tadi sempat disampaikan cara menulis lirik ya. Ini saya jadi tertarik dengan menulis lirik itu, apakah memang kayak Fahri Am gitu Mas juga di rap itu. Kalau A ya A, kemudian A, B, B gitu. Atau AB, atau gimana Mas? Ya kalau kita ikutin dari hip hop yang dulu-dulu ya Mbak, kebanyakan emang Kayak gitu. berima ya. Berima itu dari yang awalnya A terus belakangnya ikut A gitu. Tapi kalau di lagu nggak semua seperti bebas itu, ya? bebas. Karena lagu kan yang nyiptain kan orangnya beda-beda. Jadi itu nggak bisa jadi patokan. Terus harus gitu. gimana? Ini tadi kan sempat menyampaikan belajar lirik. Belajar lirik yang seperti apa itu munculnya sehingga bisa menjadi lagu rap yang bagus itu? Kalau lirik kan tergantung musik dan flow ya Mbak. Kadang kita nulis lirik ada yang kebanyakan, ada yang pas, ada yang kurang gitu kan. Kita belajarnya dari situ. Harus ngepas-ngepasin gitu ya. Dari flow musiknya itu. Baik Mas, harapan-harapan dari Mas Jai dan Mas JR ini ke depannya supaya Jepara ini meskipun enggak semuanya sih, banyak sekali yang menyukai hip hop rap ini. Mas JR dulu. Harapannya ya dikasih rezeki yang lancar biar bisa produksi lagu yang Enggak pengen go internasional gitu. Yang penting produksi dulu aku Mbak. Kalau masalah go internasional bisa, kalau lagunya bagus dan diminati mungkin itu bisa lah. Ya. Yang penting kita senang tapi dulu. Ada keinginan ya? Ada keinginan. Tetap ada Mbak, siapa yang nggak pengen go internasional gitu. Gitu loh ya. Iya, Mas Jai gimana nih harapannya? Kalau harapan saya sih pengen punya studio sendiri, punya studio rekaman sendiri, supaya teman-teman ya mungkin nggak cuma saya, teman-teman di kolektif tuh bisa rilis lagu. Jadi nggak usah mungkin ke produser ngeluarin budget yang banyak, bisa ke studio sendiri, bisa bikin lagu sendiri, produce musik sendiri, mungkin kayak gitu sih. Biar kita kedepannya bisa lebih produktif lagi, kayak gitu. Semoga ya Mas ya, kita semua berdoa ya untuk Mas JR dan Mas Jai eksis terus dan bisa meneruskan apa yang menjadi keinginan go internasional, dan Jepara ini banyak sekali diminati untuk musik hip hop rappernya. Keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepara, kota kecil di ujung utara, Sentral Java, Sherlock tepat jangan ditanya. Mana itu baru tahu, kalau kau mau datangku. Tunggu, ada banyak pantai, gunung, air terjun, sungai, pulau-pulau indah, oke. Masyarakat ramah sehai, bawa ombak kini kugas, Liga 1 naik kelas. Persijaku memang pantas jadi juara your class. I got a beat bro, you should let it flow, ikuti tempo, jangan dinego. I got a beat bro, you should let it